Audiotuan mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presidir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 28. Rahasia yang masih aman. Selamat mendengarkan. Masih di sebuah parkiran yang tidak begitu ramai oleh orang berlalu lalang. Namun tidak terlihat sepi juga, dengan mobil-mobil yang mulai keluar masuk area parkir tersebut. Karena ini sudah masuk jam makan siang. Sementara itu, di sana pula terdapat seorang gadis tengah berlaga selayaknya penyidik bagi pria yang tengah duduk di kap mobilnya sembari tertunduk. Sudah tidak bisa lagi dia mengeluarkan kata-kata. Bahkan saat Kinar menanyakan tentang busana yang ia kenakan, kemeja rapi dengan rompi yang melekat di tubuhnya. Tolong jelaskan, Mas Tara. Kinar berdiri sembari berkacak pinggang di hadapannya. Apa yang perlu aku jelaskan, Kinar? Leon tertunduk. Suaranya benar-benar sangat lirih. Padahal kebohongan yang ia ciptakan ini sangatlah tidak disengaja. Namun semakin dalam, dia menikmatinya. Semakin merasa takutlah dia dikala sang istri mengetahui semuanya. Karena akan ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi setelah ini. Antara dia akan tetap bertahan, atau mungkin akan membencinya. Entah apapun yang akan terjadi. Yang pasti, sudah tidak akan ada jalan lain untuknya melarikan diri sekarang. Sudah pasrah saja dengan apa yang akan Kinar tanyakan. Termasuk rahasia jati dirinya juga akan terbongkar hari ini. Leon benar-benar sudah seperti seorang terdakwa yang duduk di hadapan sang hakim ketua. Sangat menegangkan. Bosmu itu baik banget ya. Sontak kepala Leon terangkat. Sampai-sampai meminjamkan baju dan mobilnya juga. Wanita ini, apa dia masih percaya jika aku adalah pria biasa? Setelah semua yang ia dengar dari Vio, juga mobil dan pakaian ini. Seharusnya ini semua sudah bisa disebut bukti bahwa aku benar-benar Leona. Leon menatap dengan sangat terheran-heran. Mungkinkah kau sebodoh itu? Mas pasti habis disuruh bos Mas Tara lagi ya? Keren, Mas. Kinara menyentuh bahunya sembari tersenyum, kemudian mengacungkan kedua ibu jarinya. Kau benar-benar sebodoh itu rupanya. Namun tak bisa dipungkiri seketika, kelegaan mulai muncul dari lubuk hatinya. Merasa dia terselamatkan dengan kebodohan itu. Ya, walaupun itu masih bersikap sementara. Apanya yang keren? Leon beranjak dan mencondongkan sedikit tubuhnya. Mobil, pakaian, atau aku? Leon semakin mendekatkan wajahnya. Bahkan bibir mereka sangat dekat posisinya. Membuat Kinar memalingkan wajah itu. Bahaya banget sih kau ini, Mas Tara. Jika menempel bagaimana? Kinar. Iya, Mas. Kinar masih memalingkan wajahnya. Mau jalan-jalan lagi? Kemana? Bukannya Mas Tara sedang bekerja ya? Kinar merasa gugup. Ia bahkan menahan dada bidang itu dengan kedua tangannya agar tidak semakin mendekat. Bosku ini baik hati kok. Dia tahu aku punya tuan putri yang perlu kusenangi. Mendengar kata Tuan Putri, Kinar menoleh. Tuan Putri? Ayo, kita menyusuri kota. Leon menggandeng tangannya, berjalan menuju pintu mobil dan membukakan untuk Kinar. Ayo masuk. Kinar terlihat ragu-ragu. Hingga perlahan satu kakinya mulai naik dan Kinar pun mulai masuk ke dalam mobil mewah itu. Sementara pintu telah ditutup oleh Leon. Dia benar-benar terpukau dengan mobil yang ia tunggangi ini. Ini sih sudah seperti mobil milik Sultan Dubai. Mewah sekali. Ya ampun. Mata Kinar masih menyorot keseluruhan isi mobil itu. Mengagumi setiap fasilitas yang ada. Dengan bibir yang terus saja tersungging. Hingga Leon masuk ke dalam mobil tersebut. Kinar pun masih saja sibuk melihat-lihat. Kau senang? Leon sudah duduk dengan posisi normal dan sedikit memutar ke arah Kinar.
Tangan itu pun membelai lembut kepala sang istri. Kinar tersenyum. Ia menyentuh dashboard dengan jari telunjuknya. Bahkan tanpa sadar, ia menyentuh salah satu tombol di tengah, yang saat itu juga keluar sesuatu seperti layar kecil dari dalam tempatnya, dan berdiri sempurna layaknya televisi kecil. Wah, luar biasa. Dari situ juga menimbulkan senyum di bibir Mas Tara yang melihat Kinar dengan gemas. Kamu sudah makan siang? Belum, kalau siraman di wajah sudah. Tiba-tiba Kinara kembali kesal saat mengingat apa yang dilakukan Fiona tadi. Siraman di wajah? Apa Fiona melakukan itu? Kenapa bisa? Apa saja yang dilakukan padamu? Perubahan wajah Leon yang tadinya ceria kini menjadi kesal. Tidak ada kok, Mas. Sebaiknya aku tidak perlu cerita apapun tentang hal yang dikatakan wanita itu. Kau yakin? Iya, yakin. Mas, aku pengen makan bakso. Kinara buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin Leon bertanya hal tentang Fiona lagi. Bakso? Gadis itu mengangguk, berpikir sejenak dalam hatinya. Di mana dia bisa mengajak Kinar makan bakso? Ayo, Mas. Mau makan di mana? Aku tidak tahu warung bakso yang enak. Kinar pun tersenyum. Sudah, jalankan saja mobilnya. Nanti aku yang tunjukkan jalannya. Hal itu membuat Leon mengiyakan dan mulai menyalakan mesin, juga membawa melaju dengan kecepatan sedang menuju warung bakso yang ditunjuk Kinar. Bersombong. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.